Kan hutang, riba, kartu kredit kan, ekonomi yang tidak merata. ekonomi nggak merata. Orang masih susah makan, ada yang pakai jet pribadi. Emang negara kita sekarang nggak baik-baik saja? Itu cuma bagian dari bela negara. Bagian dari bela negara. Kenapa? Hutang kok bisa bagian dari bela negara? Ada dua kemungkinan yang terjadi, Tan. Mereka akhirnya ikut menjadi beriman, ikut sholat lah gitu. Oke. Atau enggak, yang kemungkinan terburuk adalah saya yang berubah jadi dia. Oke. Nah, mikirin umat itu ya bagian dari membela negara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di channel kita Sepemikiran. Di setiap pemikiran ada cerita. Ada cerita. Baik, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrolin apa nih kita hari ini, Ciki? Kayaknya kan sekarang yang ini tuh tentang bela negara gitu ya, Tat ya. Bulan November ya. Iya, bulan November, 10 November apa? Hari pahlawan. Hari pahlawan. Jadi kita harus membela negara kita sepenuh hati. Apa sih makna bela negara itu coba? Nggak tahu, antum yang buka, anak yang nanya gitu loh. Kalau diduga-duga deh, kira-kira makna bela negara itu apa? Dalam pemikiran saya loh ya. Iya dong. Dalam pemikiran saya, nama bela negara. Opini pribadi lah. Ya, misalnya kita berkunjung ke negara tetangga. Terus hal yang sepele aja deh. Oh, nasi goreng ini buatan Malaysia gitu. Asli makanan khas Malaysia. Karena saya tahu nasi goreng buatan Indonesia, saya bela. Tidak, nasi goreng ini produk Indonesia. Oh gitu. Itu satu bela negara ya. Ini apa namanya, cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri. Habis itu bela negara itu apa ya namanya? Kita harus memperkuat pondasi negara kita gitu kali ya. Apa tuh pondasi itu? Pondasi itu artinya kita harus punya kekuatan diri sehingga kita bisa membangun negara kita dengan baik. Emang negara kita sekarang nggak baik-baik saja? Wah, ini mancing-mancing. Ini lagi viral loh kata-kata negara kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Oh iya. Buktinya saya bisa sholat tepat waktu, 5 waktu di masjid. Kita bisa ngadain pengajian, kajian. Wah, ini kan baik-baik aja dong. Kalau keluar masjid sedikit? Maksudnya? Keluar masjid sedikit terus ke jalan raya gitu. Masih baik-baik aja. Oh iya gitu ya. Jadi yang mana yang dibilang tidak baik? Dari bundaran pesawat terus dikit kan ada di sebelah kanan tuh play apa begitu. Oh, itu ada yang menganggap baik, ada yang menganggap tidak gitu. Gitu ya. Iya. Apa sih itu? Kalau nanya apa sih itu berarti kita harus, daripada fitnah kita harus kunjungin. Ngapain kunjungin? Supaya tahu gitu. Apa ya? Bela negara apa tebak? Pengertian bela negara apa sih? Ya intinya ini namanya membela kan, membela tuh. Oke, bela. Kalau namanya membela kan berarti negara kita itu sedang perlu dibela. Kok muter ya? Nggak, maksudnya gini. Kan kalau terkait bela negara nih, atau terkait kemudian membela tanah air kan, begitu kan? Yes. Berarti kita sedang berada pada kondisi negara sedang nggak baik-baik aja dong. Kayak dulu zaman penjajahan berperang. Ya, misalnya kan mengusahakan kemerdekaan, ya begitu kan. Sekarang negara sudah merdeka. Iya, tapi belum merdeka. Iya, kalau mau didetailkan gitu ya. Tapi secara proklamasi sudah merdeka. Ya kalau secara de jure ya kata orang tuh ya, itu kan sudah merdeka kan. Tapi secara de facto ya agak repot ini. Soalnya sekarang itu model-model penjajahan itu berkembang seiring perkembangan zaman ya. Bisa, kalau dulu kan enak kita mendeteksi penjajahan itu kan ya kalau ada serangan fisik ya penjajahan. Kalau sekarang ya pengusahanya dijajah dengan hutang, riba, kartu kredit kan. Ekonomi yang tidak merata. Ekonomi nggak merata. Orang masih susah makan, ada yang pakai jet pribadi. Bukan pakai, numpang. Nunut, iya, nebeng. Gitulah. Nebeng Mas Yuka. Nebeng Mas. Kita kan satu jalur, bisa dong nebeng. Tapi kalau saya nebeng Mas Yuka, kan Mas Yuka yang pemilik mobil, dia nyetir. Oh iya, kemarin katanya si ownernya nggak ikut di dalam. Bener kan, ngapain owner kalau punya pesawat jet harus ikut kan? Kalau saya sama dia nebeng gitu. Oh berarti kalau misalnya Haji Wawan cuman pakai mobilnya dia sendiri, minjem. Minjem. Ya, oke. Minjem atau ikut memiliki. Oh gitu ya.
Hati-hati loh tadi. Hati-hati loh tadi. Nggak apa, kita kan senengannya main pinggir-pinggir jurang kita. Astagfirullah. Ya itu kalau bela negara gitu ya. Artinya kondisi negara kan sebenarnya sedang nggak baik-baik saja. Gitu. Oke. Tapi menariknya gini Ji, bahwa kalau saya ada catatannya di buku itu. Jadi kalau warga negara Indonesia itu dia punya kewajiban untuk membela negara. Oke. Dalam berbagai macam bentuk, nggak mesti bentuknya itu harus dengan angkat senjata, ikut jadi TNI atau Polri misalnya, itu. Jadi ya kita harapannya kita begini pun termasuk aktivitas bela negara gitu. Kok iso? Ya dong. Kok iso? Ya iso. Bisa. Kenapa? Karena kita. Orang kita tinggal ngoceh-ngoceh ngebacot gini kok. Ya tapi kan kita membantu meningkatkan. Ya atau membantu mudahan berbagi dan berbagi ini menjadi kebaikan bagi banyak orang kan gitu tuh. Sehingga ada manfaat, insya Allah ada manfaat yang bisa diambil. Orang jadi lebih baik, mungkin kan kita berharap kan begitu. Itu juga termasuk bela negara. Oke. Jadi ya tidak bisa disempitkan hanya di dalam bentuk hanya dalam bentuk angkat senjata tadi, enggak. Oke. Gitu. Berarti begini, ibaratnya ada beberapa golongan kan gitu. Nah, kalau misalnya TNI Polri, ya dia memang tugasnya kan angkat senjata gitu. Kalau kita dikasih senjata juga makainya kita nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi punya spesialisnya sendiri-sendiri. Iya, bagian-bagian. Karena kita orang sipil, ya mungkin kita tidak ikut berperang. Iya. Untuk melindungi negara kita lah dalam berbagai macam aspek yang kita bisa untuk membantu negara kita. Atau kita kan sama-sama sayang kan dengan negara kita ini. Betul. Iya kan. Kita nggak pengen dong negara kita ini rusak, hancur kan gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman, misalnya kalau kita kan di pengusaha itu misalnya terkait masalah utang ya bagi kita itu bahaya kan begitu. Itu cuma bagian dari bela negara. Bagian dari bela negara. Kenapa? Utang kok bisa bagian dari bela negara? Oh, coba kayak Yunani, Venezuela, ya kan? Itu kan hancur gara-gara utang. Karena kan utang itu bahasanya membelenggu ya, bukan membelenggu membuat kita itu ya terbelenggu, artinya dikendalikan oleh orang yang memberikan hutangan. Negara kita ini kan utangnya banyak kan? Banyak, berapa ya? Katanya sih. Piro? Tambah naik katanya. Iya piro? Nggak tahu, katanya 700-an gitu. Oh 700? Piro? 700 apa ini? Dolar apa juta? Miliar dolar gitu. Oh miliar dolar. Kalau angka triliun rupiah kan 8.000 ya Mas ya? Iya. Ya 8.000 ya? 8.000 triliun rupiah. Berarti saya tahu. Berarti kegiatan bela negara kita, kita tahun. Tahun apain? Duitnya berapa kita bantuin lunasin utang negara. Seberapa banyak yang bisa tahun? Yes, ini 1, 2, 3, 4 tuh ada berapa nih? 8.000 triliun bagi 4. Enggak, maksudnya seluruh warga Indonesia dong. Maksudnya warga Indonesia mungkin duitnya enggak sebanyak itu. Tapi kalau misalnya kita tahun gitu, kita patungan kita kadang-kadang ngelihat orang untuk makan aja susah loh Ji. Waduh. Ya enggak? Berarti gimana dong ini? Masalah bela negara ini jadinya. Ya artinya kalau bela negara ya dalam kapasitas yang paling dekat dan paling mudah kita lakukan. Oke. Saya secara pribadi meyakini bahwa negara kita ini banyak problem. Dan saya ngomong begini, kalau ada orang yang masih bilang oh itu bohong tuh, atau kemudian misalnya enggak mana ada masalah, mana ada negara kita ini penuh dengan masalah. Kalau ada orang ngomong kayak begitu, maka saya sebut orang yang ngomong itulah yang masalah gitu loh. Yang dia tuh bermasalah. Kenapa? Udah nyata kok. Udah jelas kan. Sangat kemudian bermasalah. Nah, maksudnya sekarang tinggal kontribusi kita terhadap kondisi seperti ini tuh mau kayak gimana. Mau ngapain nih kita? Sebenarnya kan gini ya. Contoh misalnya gini, kita kan bisa aja milih gini, Ji. Udahlah kita diamin aja. Diamin. Masalah tuh kita diamin. Toh nggak kena kita juga. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, cinta Islam, suka menabung, kan begitu kan? Iya, hal yang positif. Ya, itu lagu anak soleh kan gitu kan. Islam yes kan begitu kan misalnya. Nah kan kayaknya dengan hidup begitu kayaknya enak tuh, ya kan? Nggak perlu harus mikirin yang berat-berat tadi itu. Ya iya sih, Tat. Ya kan? Yang penting
waktunya bayar SPP bisa waktunya makan bisa makan, waktunya sholat bisa, pergi ke masjid juga nggak ada yang ngelarang, waktunya dengar kajian bisa. Betul. Itu kan udah merdeka, kita udah enak kita kan. Udah enak. Saya kadang saya mikir juga ya, mending enak ya waktu dulu umroh ya. Kayaknya enak deh kalau kita tuh hidup tinggal di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi deh. Itu ibadah kan kali lipatnya ribuan kali. Terus kalau mau makan tuh nggak susah di sana. Betul. Ada dermawan-dermawan yang, padahal kalau bulan puasa tuh nggak kelaparan. Kalau Senin Kamis orang. Bulan puasa ya lapar tuh, kok bisa bulan puasa nggak kelaparan? Enggak, maksudnya. Antum nggak puasa pas waktu di sana? Mentang-mentang musafir gitu. Nggak, maksudnya apa? Ketika buka puasa kan ada orang. Berlimpah. Iya kan berlimpah banget di situ. Saya mikir tuh kadang-kadang enak ya kayaknya hidup di sana tuh. Ya kan kita tidur pun di situ enak. Tidur di masjid maksudnya? Tidur di Masjid Nabawi kan enak tuh. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Toiletnya lumayan. Karpetnya tebal, baunya harum. Kalau tinggal sholat, kalaupun haus ada air zam-zam, ada yang air putih biasa. Kan begitu. Yang netral ada, yang dingin ada. Yang netral, yang dingin ada. Ayo, makan kan kita tinggal tadi nyari di sekeliling situ juga ada. Saya mikir sholat di situ, sunnah di situ, duha, tahajud, hidup saya di situ tuh kayaknya enak tuh. Gak usah mikirin masalah-masalah negara nih. Ya, sepakat gak? Ya, sepemikiran sih Tat. Gitu. Nanti pas giliran waktunya di rumah, ya bayar SPP. Tadi udah tinggal transfer. Itu tadi kaitannya sama apa namanya syuting kita sebelumnya Tat. Bisnis sudah jalan itu. Ya taruhlah semua. Hari ini Ji. Andaikan semua hal sudah jalan. Bisnis sudah oke. Kita tinggal transfer. Kita tinggal fokus ibadah. Negara sedang ada masalah nih. Kita fokus ibadah aja. Fokus ibadah, fokus sholat, fokus memperbanyak kemudian amal-amalan dan lain-lain, ngedekam di masjid kalau bisa di tempat yang terbaik, di Ar-Raudhah dan lain-lain. Enak nggak? Enak. Siapa yang nggak mau? Selesai kan? Clear? Gitu aja kita. Itu bela negara? Enggak. Kan gitu kan? Tapi kan banyak orang mikirnya begitu tuh. Kenapa? Karena gini, itu kan sebenarnya masalah. Kenapa? Karena itu hanya berkaitan dengan diri kita sendiri kan. Ya kan? Coba semua aktivitas yang saya sebutkan tadi, itu adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya enggak? Sedangkan Rasulullah itu melakukan semua aktivitas, baik aktivitas untuk diri beliau sendiri maupun aktivitas yang berkaitan dengan orang lain. Ya enggak? Gitu. Artinya ini, kalau kita bilang kita mau apa bahasanya, mengikut Rasul, harus diikutin beneran dong. Itu tidak hanya mikirin diri sendiri tapi juga mikirin sekeliling kita. Itu Ji. Ya. Artinya gini, bela negara itu akhirnya tidak cukup hanya dengan menjaga diri kita saja. Itu bukan bela negara namanya. Bela diri sendiri. Iya. Ya kan? Bela diri sendiri. Jadi yang dapat manfaat cuma kita sendiri. Betul. Kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ya kan? Manfaat yang kita harapkan itu nanti bisa memperbaiki negara ini sekecil apapun. Itu. Cuma ada satu keyakinan yang saya yakini ya, bahwa masalah-masalah sekarang itu hanya bisa beres kalau kan gini, banyak masalah ya. Kalau misalnya kita itu balik lagi ke Allah gitu. Semua ya. Baik urusan pribadi kita, urusan kita di masyarakat maupun urusan di kenegaraan. Tuh kalau saya sih meyakininya nggak ada solusi yang paling benar, yang paling bisa memberikan solusi kecuali hukumnya Allah, kecuali Islam. Coba dah sebut aja satu masalah apa gitu yang terjadi di sekeliling kita, coba. Gimana? Masalah apa yang ada di sekeliling kita? Misalnya jual beli. Gimana? Masalahnya apa? Masalahnya adalah dalam berakad. Misalnya begini, ada bilang, oh nih barangnya saya beli. Oh ya, oke. Terus nanti, tapi ketika sampai di rumah kalau nggak enak bisa kembali lagi ya. Tuker. Itu boleh nggak akadnya seperti itu? Jadi gini, yang namanya kalau di Islam bagaimana seperti itu? Ya ada khiyar majelis namanya. Khiyar majelis itu maksudnya gini, selama kita belum berpisah, ya itu boleh kita membatalkan jual beli itu. Oh, pengertian berpisah itu saya udah keluar dari ruangan ini. Iya, keluar dari majelis akad bahasanya. Oke. Gitu. Nah tapi
Kalau menurut saya sih itu nggak terlalu bermasalah ya. Yang sebenarnya menarik itu yang terjadi sekarang adalah orang menjual barang tapi tidak sesuai dengan deskripsinya. Oh iya betul. Saya kemarin mau beli sepatu nih online tadi. Dia bilang ukuran 45 nggak ada. Ada, dia bilang gitu. Tapi saya pengalaman yang sebelumnya saya beli mobil remote control. Mobilnya bagus, hardtop gitu. Kok harganya murah, cuma 50.000. Saya beli 2 tadi. Begitu datang mobil remote control abal-abal gitu. Bukan model hardtop. Oh gitu ya. Akhirnya saya balikin. Nggak sesuai dengan ini ya. Nggak sesuai dengan itunya gitu. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa bagaimana, contoh misalnya gini, kalau di dalam Islam itu kan orang itu kan didorong untuk meningkatkan ketakwaan dia. Ujung-ujungnya sebenarnya gini, ketakwaan pribadi kan. Coba kalau kita misalnya jualan di sosial media, kita kan bisa aja pakai foto yang bagus kan, tapi kita kirim kayak tadi. Iya kan? Nipu dong itu. Ya nipu. Nah, nipu atau tidak nipunya dia itu tergantung pada mana. Nipu atau tidaknya tergantung. Kalau dia nipu dan tidak nipunya dia, dia memilih nipu atau tidak menipu itu tergantung apa? Tergantung dari dirinya dia. Betul. Tergantung dari masalah ketakwaan dia kan, ketakwaan dia secara pribadi gitu loh. Itu yang pertama, makanya Islam itu melihat kalau dia takut sama Allah, betul, dia tidak akan mau nipu. Betul. Tapi ternyata masalahnya nggak cuma sampai situ. Naik yang ke atas. Apa itu? Kalau sekarang itu ada orang yang menipu, dipermasalahkan nggak? Secara hukum ya harusnya. Faktanya? Enggak kan? Akhirnya apa? Jadi biasa. Jadi biasa kan. Jadi biasanya maksudnya begini, ya orang biasa aja. Kalau mau nipu ya nipu aja, karena nggak ada apa bahasanya, nggak ada resiko publik gitu yang dia dapatkan. Ya kan? Artinya apa? Kalau kemudian masyarakat saja membiarkan, apalagi ditambah orang itu tidak memiliki ketakwaan yang baik, maka melakukan tindakan kriminalitas itu gampang banget. Gampang banget. Itu yang kedua. Kalau lagi yang ketiga, ketika kemudian ternyata secara hukum tadi itu juga tidak dipermasalahkan, ya sudah, mantep wes. Loss. Apa maksud saya? Iya. Nah gitu. Jadi kita harus lihatnya itu dari sisi tiga bagian sebenarnya. Satu itu masalah individunya, dua itu masalah masyarakatnya, tiga itu masalah hukum yang berada di sekitar kita. Kayak tadi kan masalah penipu tadi, kalau dia bertakwa itu ndak ada masalah. Kalau dia nggak bertakwa, ditambah atau misalnya gini, kalaupun dia bertakwa tapi masyarakatnya itu biasa nipu, apa yang terjadi dengan dia? Sebentar loh, yang pertama tadi, kalau dia tidak bertakwa, dia tidak ada masalah. Sorry. Jadi gini, kalau dia kemudian tidak bertakwa, dia tentu masalah ya, karena dia tidak kan bertakwa. Nanti tidak bertakwa kan dia akan melakukan tindakan maksiat kan, yang itu nanti akan menimbulkan masalah, kan begitu. Kalau kemudian dia bertakwa, itu it's okay, bagus sudah, kan begitu. Tapi bagaimana kalau dia tetap bertakwa, tetap sudah bertakwa nih, tapi masyarakatnya itu tidak bertakwa? Nggak imbang dong jadi. Apa yang terjadi? Misalnya dia nggak mau nipu, tapi masyarakatnya biasa nipu. Dia nggak mau riswah, tapi biasanya masyarakatnya mau riswah. Apa yang terjadi? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Ikut apa enggak? Ikut nipu jadi. Iya kan, ikut nipu kan? Tergantung iman kita. Iya. Tapi gini lah, bayangkan. Jenengan nih Ji, iman kuat luar biasa. Masya Allah, amin. Terus ditaruh di tengah-tengah kampung pencuri. Waduh. Ada dua kemungkinan yang terjadi Tan. Apa? Saya jadi ikut nyuri. Betul. Enggak, yang baik dulu. Mereka akhirnya ikut menjadi beriman, ikut sholat lah gitu. Atau enggak yang kemungkinan terburuk adalah saya yang berubah jadi dia. Yang lebih besar kemungkinannya yang mana? Satu lawan segambreng ya, segambreng yang menang. Iya kan? Itu. Gitu Pak. Atau enggak saya pindah. Betul. Solusinya tentu kalau secara ini ya keluar dari tempat itu kan? Yes. Gitu. Kalau bisa kita bawa teman yang banyak untuk bahasanya tuh mendakwain di sana kan, gitu kan. Betul. Tapi kalau tapi memang begitu ya, kalaupun individu kita tuh bertakwa, kita tuh sangat dipengaruhi oleh masyarakat kita di sekitar. Setuju. Itu berat itu. Contoh di perumahan jenengan sekarang. Sholat kan enak. Karena terkondisikan masyarakatnya, ya kan? Enak gitu. Betul. Tapi bagaimana kalau di luaran sana? Belum tentu. Nah, walaupun kita misalnya untuk sholat tuh kita semangat. Iya kan. Ya, agak berat untuk bertahan. Ditambah lagi kalau misalnya hukumnya itu justru memperbolehkan.
memperbolehkan masalah itu. Makanya maksud saya sebagai mungkin awalan ya, bahwa Islam itu dia melihat dari sisi apa? Individu itu harus bertakwa, masyarakat itu harus mengontrol agar tidak terjadi kriminalitas atau pelanggaran hukum syara lah sebut saja. Dan negara itu dia memberikan hukum yang mendukung itu. Oke. Kan enak tuh. Iya. Itu. Berarti kira-kira kesimpulannya kegiatan bela negara ini yang paling dekat dengan kita apa, Dan? Paling dekat dengan kita. Iya. Kita pastikan aktivitas kita bermanfaat. Oke. Baik untuk orang lain, baik untuk kita kan juga pasti jelas. Pastinya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa masalah kita sekarang itu terjadi karena kita tuh semakin jauh dari Allah. Apapun ya, mau masalah apapun, mau masalah bisnis, pribadi, masalah di masyarakat dan lain-lain. Iya. Kita bisa tanding-tandingan konsep deh. Iya. Nah, kayak tadi kan, kalau misalnya ada masalah apa, kita bisa tandingan deh. Islam itu menyelesaikannya gimana, kita bisa tandingan deh. Atau Allah itu menyelesaikannya gimana. Nah, kita itu berarti kalau pengen negara kita ini baik, sebagai bagian dari bela negara adalah ayolah kita ajak lebih banyak orang untuk semakin dekat dengan Allah. Kan begitu. Kecil sih, tapi menurut saya efeknya besar. Betul, setuju Tad. Gitu. Kalau kita sudah takut sama Allah, kita akan mengikuti apa yang diajarkan. Betul. Yang halal bagaimana, yang haram bagaimana. Betul. Nah, kalau itu sudah kita patuhi, kita lakukan, maka kita sudah bisa membuat diri kita untuk menjadi lebih baik. Betul. Dan dari yang kecil itu, kalau seluruh warga Indonesia seperti itu, luar biasa. Jadi orang baik semua. Dan yang kayak gitu kan getok tular sebenarnya. Iya. Getok tular aja. Iya. Gitu. Makanya tadi saya bilang kita tidak boleh mencukupkan diri secara pribadi. Di dalam masjid. Masjid itu adalah tempat kita untuk kemudian sumber peradaban sumber cahaya peradaban. Ibarat kata kita ngisi cahaya di situ. Habis itu kita kemana-mana nyebar cahaya itu, bahasanya gitu. Iya. Jadi masjid itu harus ngecas lagi. Nah, kalau kita lagi kan kita harus ngecas kan. Memang disetting oleh Allah itu kan ngecas. Setiap minimal kan 5 kali dalam sehari kan. Kita balik, kita ngecas gitu kan. Penuh nih, keluar lagi kita. Gitu. Kan begitu sebenarnya. Karena kita baru bisa bermanfaat dan baru bisa melakukan aktivitas membela negara yang tadi kita bahas itu ya kalau kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita di dalam doang hanya mengurusi pribadi kita, ya nggak selesai. Iya. Ya seperti tadi udah nongkrong di bukan nongkrong ya, maksudnya ibadah. Ya secara ibadah memang baik. Tapi Allah tidak suka yang memikirkan diri sendiri. Gitu. Kita harus berusaha berguna bagi orang lain juga. Gitu. Nabi Muhammad itu pernah bilang, kalau ada seorang dari umatnya itu yang bangun di pagi hari dan tidak memikirkan umatnya Nabi, kata Nabi itu bukan bagian dariku. Masya Allah. Jadi kalau misalnya bangun pagi nih, kita bukan mikirin kondisi umatnya Nabi gitu. Nabi itu mengatakan engkau tuh bukan bagianku gitu, bagian daripada aku. Saking apa ya pentingnya kemudian kita tuh mikirin umat. Nah, mikirin umat itu ya bagian dari membela negara. Agar apa? Agar negara kita ini menjadi lebih baik. Iya. Sepemikiran ya. Sepemikiran. Berarti bagaimana usaha kita dalam bela negara ya kita perbaiki dari dalam diri kita sendiri sehingga ada manfaat. Jangan cukup di situ sehingga ada manfaat bagi orang lain. Kita sebar manfaat ke banyak orang. Sehingga kalau kita semua sudah merasakan manfaatnya dan bersatu, maka negara kita akan kuat. Betul, dan pastikan semua itu sesuai dengan permintaannya Allah. Masya Allah. Udah gitu aja. Iya. Kan gitu. Sepemikiran. Okay. Gitu teman-teman sekalian obrolan kita terkait dengan bela negara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan dan ya mungkin sedikit motivasi lah agar kita kemudian mau terus menerus memberikan kontribusi kita agar negara kita jadi lebih baik. Insyaallah. Amin. Dan mudahan kita juga begini nih bagian dari kita cinta pada negara kita. Pengen negara kita jadi lebih baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.